Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah hadir di malam ini. Di malam itu banyak banget tuh guys, file baru yang pengen saya bahas. Buat yang advance kita belum bahas file latihan 3, teman-teman. Ya, kita belum bahas file latihan 3. Nah, gini aja. Kita bakal bahas di hari Minggu. Hari Minggu pukul 4 itu tambahan di hari Minggu pukul 4 teman-teman, di hari Minggu pukul 4 sampai ya di hari Minggu pukul 4 sampai pukul 5.30 ya. Jadi ya sampai 5.30 paling lama banget. Itu WIB. Gimana teman-teman? Buat yang latihan 3 di situ ya kita bahas di hari Minggu, nanti digabung sama Excel data analis berarti jadwal dari yang advance-nya ini. Jadi kita bahas latihan 3. Jadi 3 4 sama file-file bonus itu dibahasnya di situ teman-teman, di hari Minggu itu teman-teman, harapannya ikut gitu ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, di sini teman-teman, pertama teman-teman di sini saya pengen kasih teman-teman tips. Nah, pertama kalau total teman-teman itu kalau total itu pakai sum teman-teman. Total pakai sum. Cari aja sum di sini, klik tab. Nah, nanti dijumlahin kayak gini teman-teman. Klik enter. Ini sum ya. Terus tinggal klik pojok 2 kali. Nah, kalau rata-rata teman-teman ini pakainya average teman-teman. Ini kadang ketukar-tukar teman-teman. Di tugasnya average aja. Sorry. Ini tinggal number habis ini. Klik enter. Klik pojok 2 kali. Gini ya. Ini rata-rata dan total. Nah, selanjutnya di sini kan ada data kosong. Ya kan? Data kosong ini gimana caranya? Berarti ini kan termasuknya adalah pemasukan yang belum tercatat ya. Nah, caranya gimana? Caranya kita pakainya count sama count if teman-teman. Oke, gini ya. Ini sama dengan count E aja, biar itu kan semua tipe data kalau count E. Ini di blok aja satu ini, teman-teman. Ini di blok ya. Kita klik enter, total ada 16 laporan. Nah, ini jeleknya gini, kalau count E, 1, 2, 3, itu tuh hitung semua nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, ini hitung semua nih. Bagusnya count E itu kalau semua tipe data tuh hitung. Ya, jadi ini ada 16 data ya. Nah, sekarang pemasukan yang belum tercatat ada berapa? Oke, ini pakainya bukan count E, count blank. Buat teman-teman yang lengkap, teman-teman udah belajar count if. Nah, sekarang yang baru tuh yang belum dibelajarin teman-teman count blank. Berarti kalau teman-teman udah belajar count blank, teman-teman udah lengkap banget sebenarnya mus-mus yang teman-teman pelajarin. Ini count blank, tinggal diseret gini aja, klik enter. Ada 2 pemasukan yang belum tercatat. Jadi count blank ini fungsinya buat menghitung. Ambil catatan di sini, count blank dia untuk menghitung banyaknya data yang kosong, banyaknya data yang kosong, banyak ya, bukan jumlah. Kalau jumlah itu gini nih, ini jumlah sum. Kalau hitung ya ini, kalau banyak tuh gini 1, 2, 3 itu banyak teman-teman. Ya gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Aman sejauh ini teman-teman? Mungkin 1-2 pertanyaan kalau teman-teman ada yang mau tanya. Aman sejauh ini? Apa kecepatan nggak? Atau ada yang mau diminta ulang dari teman-teman sebelumnya? Aman Kak? Oke. Selanjutnya, tips tambahan lainnya tuh, oke, misalkan saya mau buat, oke, ini selalu ya, di step Zoom ini saya pasti selalu kasih tambahan ini. Mungkin teman-teman, sorry, ini ya, izin saya. Nah, di sini teman-teman, di setiap Zoom ini saya pasti selalu kasih tips ini. Misalnya kayak buatlah nomor 1 sampai 1000. Nah, ini mungkin teman-teman yang Excel lengkap, ini bakal bosen ya lihat ini. Tapi teman-teman yang ikut advance saja, saya pikir juga harus atau layak dapetin contoh ini. Nah, ini tinggal diklik fill, teman-teman. Tapi kan biasanya kalau baru belajar Excel tuh klik fill, series,
dia langsung 1 sampai 1000 nih. Ya, langsung kayak gini. Nah, ini sebenarnya salah teman-teman. Jadi diisi dulu step value-nya dari mana startnya. Startnya dari 1 nih. 1, klik enter. Nah, nanti tinggal klik fill, teman-teman. Klik bagian series. Oke. Nanti teman-teman ini ada bedanya. Ada rows, ada kolom, teman-teman. Ini kita harus tahu bedanya rows, tahu bedanya kolom, teman-teman. Nah, kalau kolom, oke, kalau kolom, teman-teman, kalau kolom gini, teman-teman. Kalau kolom, dia dari 1, oke, kolom itu dari 1 sampai 100. Nah, ini kolom, teman-teman. Ini dari 1 sampai 100, ini kolom ya. Ini kolom, klik enter. Kalau kolom tuh ke bawah. Kalau rows itu gini. Kalau rows itu bakal ke samping gini ya. Ini rows nih. Nih, contohnya rows gini nih. Ini fill, saya klik series. Kalau rows itu bakal baris. Ini baris tuh ke kanan nih, berarti nih. Statusnya nih, lihat nih. 1 sampai, jangan 1000 ya, sampai 10 aja dulu, biar teman-teman kebayang. Tuh, dia ke samping. Itu ya. Oke, sampai sini, jadi fill. Kalau dia mau ke bawah, itu kolom. Tapi isi dulu angka startnya, teman-teman. Itu tinggal linear, terus klik. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain, teman-teman? Ada juga cara kayak gini. Misalkan, Kak, saya mau stepnya 2 kali, 3. Nah, ini stepnya 2 kali, tinggal di blok, teman-teman, di blok. Nah, terus tinggal klik yang pojok bawah ini. Ini namanya fitur autofill, namanya, teman-teman. Nah, ke bawah tuh kayak gini. Jadi stepnya tuh 2, 2, 2, 2, 2, 2. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain, teman-teman? Aman? Sejauh ini? Mungkin dari teman-teman kalau ada 1-2 pertanyaan yang mau teman-teman tanyain, boleh banget. Oke, nanti step 10 menit saya bakal coba tanya ya. Atau step bahasan selesai, saya bakal tanya dari teman-teman. Apa ada pertanyaan tersebut? Oke, aman sejauh ini dari teman-teman? Mungkin Kak, kecepatan atau Kak mau tolong ulang dan sebagainya? Khususnya buat teman-teman yang ikut advance aja ya. Kalau buat teman-teman yang ikut lengkap, saya yakin teman-teman udah paham. Udah, saya udah bahasin 3 kali. Ini yang ketiga. Kalau yang ikut lengkap ya. Oke. Kak, yang jeda 2 boleh ulang. Oke, yang jeda 2 tuh gini. Yang jeda 2, ini cukup di jeda 2 gini. 3, 5, 7, 9, 11. Nah, ini di blok ini, cara ngebloknya itu boleh pakai mouse, boleh pakai touchpad dan sebagainya, atau pakai gini aja. Shift, oke, shift, bawah, 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 bawah. Oke, klik pojok 2 kali. Nih, klik yang pojok kotak 2 kali ini nih. Klik kiri. Share aja langsung. Gini ya caranya. Oke, sampai sini teman-teman, ada yang mau ditanyain sejauh ini? Mungkin ada 2 pertanyaan kalau teman-teman mau. Aman? Sejauh ini? Buat Kak Novi, apa udah ada yang mau ditanyain lagi? Jadi caranya, kalau jeda 2 kali ini. Paham? Oke, kita lanjut ya. Oke, kalau belum ada yang tanya dan aman, saya anggap teman-teman udah paham. Kita lanjut, teman-teman. Nah, oke, sekarang kita ke startnya cuma bisa dari angka 1. Enggak, bisa dari angka yang lain. Ini contoh ya. Contohnya di langsung ke latihan aja ya. Yang bakalan kita bahas hari ini. Nah, contohnya saya buka worksheet yang baru deh. Nih, misalkan startnya dari berapa? Mau dari min 5 deh ya. Terus kita fill, teman-teman. Series. Stepnya 1, columns. Misalkan stock value di 10 ya. Nah, ini linear ya. Klik. Kayak gini. Bisa. Jadi startnya dari berapapun bisa, teman-teman. Oke, dia mau tanya lagi. Aman buat yang tadi bertanya? Buat kakaknya? Buat Kak Aulia Mayang?
Sama-sama. Oke, kita lanjut ya. Ada lagi mau ditanyain teman-teman? Belum ke bahas latihan 4, buat yang lengkap kita bahas latihan 4 dulu ya, buat teman-teman yang ikut advance saja. Karena ada teman-teman yang hanya ikut advance saja, jadi kita bahas latihan 4 lagi. Jadi ini kan minggu keempat. Minggu keempat itu tiap kelas wajib bahas latihan 4, kecuali ini soal ada di grup yang tadi itu ada di grup yang latihan 11 yang bonus. Ini intermezzo aja. Ini cara buat kalau 1 sampai 1000. Jadi misalkan mau buat 1 sampai 1000, misalkan kayak gini nih. Saya mau buat lagi, buatlah nomor 1 sampai 1000. Nah, cara cepatnya itu ya pakai fill. Tapi klik asing dulu, klik angka 1 sebagai titik start, misalkan pokoknya klik angka berapapun, yang penting ada titik startnya, series, columns. Nanti stop value-nya 1000. Klik 1000, klik enter. Hasilnya gini. Ini 1 sampai 1000. Oke, ada yang mau ditanyain? Oke. Saya ulangin ya. Jadi ini ditaruh dulu angka startnya. Oke. Saya ulangin, ditaruh dulu angka startnya. Apapun itu angka startnya. Misalkan angka startnya min 5. Berarti ditaruh min 5 dulu. Kalau angka startnya 1, berarti 1. Ini kan bukan nomor 1 sampai 1000. Karena angka startnya 1. Berarti taruh dulu angka 1 sebagai titik start. Terus nanti kita klik fill, klik series. Nanti ada step value dan stop value. Stop value-nya 1000. Jadi stepnya kan satu gitu kan, 1 tambah 1 2 tambah 1 3 4 5, itu kan stepnya 1 kan berarti. Nah, stop value-nya 1000. Nah, kalau rouse dia bakal ke kanan, rouse ke kanan nih. Tapi kalau kita mau ke bawah gini, itu berarti kita columns. Bedain ya kolom sama baris itu. Rouse itu baris. Baris itu yang horizontal, yang gini nih, yang tidur tuh baris, yang tegak gini nih, itu namanya kolom. Oke, gitu ya. Terus nanti klik OK. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Apa buat Kak Lukman, apa udah terjawab kalau 1 sampai 1000-nya? Oke, sama-sama. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke index and match. Buat teman-teman yang lengkap, tolong bersabar ya. Kita baru bahas file latihan baru lagi, kita file latihan baru, terus nanti kita bahas file latihan 4, karena semua harus bahas file latihan 4 semua kelas. Jadi buat teman-teman yang ikut lengkap, mohon bersabar dulu, kita bahas file latihan 4 dulu, karena ada teman-teman yang hanya ikut advance aja, jadi kita bahas file latihan 4-nya dulu. Karena teman-teman kemarin kan udah bahas banyak file bonus teman-teman yang nggak didapat oleh kelas-kelas lain. Nah, itu mohon bersabar dulu, kita bahas file latihan 4 dulu. Nanti kita bakal bahas tambahan lagi. Oke, kita lanjut teman-teman. Di sini teman-teman, di index itu teman-teman sama match itu adalah satu kebalikan teman-teman. Kalau index dia itu buat nyari baris. Cuman sayang banget nih, jujur index and match di sini belum powerful soalnya. Tapi kalau soal VLOOKUP udah oke, soal sum if udah oke, soal kalau teman-teman yang ikut lengkap tuh dapat sum if, dapat count if, dapat lengkap dan sebagainya, itu udah oke banget latihannya. Tapi yang khusus index and match ini emang saya akuin ini belum oke banget. Saya belum nemu latihan yang kayaknya ini bagus banget buat latihan teman-teman. Nanti tapi saya bakal perbaikin di bulan depannya buat cari index and match yang lebih bagus. Nanti kalau udah ada file barunya, saya bakal buat video khususnya buat dijelasin index and match-nya lagi. Yang gimana kalau index and match-nya itu lebih rumit. Ini masih simpel banget teman-teman. Kayak gitu ya. Nah, ini index teman-teman. Index itu inputnya baris, ke rumusnya itu inputnya baris, outputnya itu data. Jadi kita tuh nyari data berdasarkan baris. Misalkan teman-teman disuruh cari dong data ke 99 siapa, atau misalkan cari dong customer ke 99 itu siapa, itu berarti pakai indeks teman-teman. Tapi kalau teman-teman cari si Buya, misalkan teman-teman kerjanya di leasing, si Buya itu ada di baris keberapa ya, itu pakai match teman-teman. Jadi gitu ya, kebalikannya indeks itu kebalikannya dari match, dan match itu kebalikannya dari indeks. Nah, kita lanjut teman-teman. Di indeks teman-teman, indeks. Nah, array atau referensinya apa? Oke, array atau reference. Kalau teman-teman bicara tentang array, berarti teman-teman bicara tentang referensi, teman-teman. Oke, kalau teman-teman bicara tentang array, teman-teman bicara tentang yang namanya referensi, teman-teman. Nah, kalau teman-teman bicara lookup,
berarti bla 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 value. Berarti teman-teman bicara tentang bukan referensi, tapi teman bicara tentang kalau misalkan itu berarti bicara tentang kriteria. Nanti referensi. Kalau array itu sama kayak referensi ya. Itu intinya. Nah, referensi apa? Referensi itu dari sini. Oke, dari data yang di sini yang saya tarik tadi, ini kita mau cari baris keberapa? Boleh isi angka 1 kayak gini, boleh. Kita kan mau cari baris pertama isinya apa? Atau boleh juga kayak gini. Klik enter. Nah, hasilnya kayak gini, Nova. Jadi baris pertama itu isinya Nova. Itu untuk indeks ya. Tapi ini sederhana banget soalnya. Tadi bakal saya perbaikin, saya bakal cari yang lebih sulitnya itu kayak gimana indeks match-nya, teman-teman. Nah, gitu ya. Saya punya utang buat teman-teman. Nah, lanjut ke match. Yang match itu kayak gini, teman-teman. Match juga masih simple banget. Kalau ada lookup value, value itu sama kayak kriteria. Lookup array berarti referensi. Array referensi, value itu kriteria. Tapi underscore ya, bukan value aja, tapi bla 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 underscore value berarti itu kriteria. Nah, lookup value-nya apa? Kita mau cari Buya. Buya ini kita mau cari Buya ada di baris keberapa sih? Gitu ya katanya. Buya ada di baris keberapa di data ini? Jadi koma mastifnya 0. Klik enter. Buya ada di baris kedua. Gitu ya. Ini biasanya buat nyari data. Kan bisa pakai CTRL fine gini Kak. Bisa emang teman-teman, tapi biasanya kalau mau cepet pakai match juga bisa. Bisa pakai match, bisa pakai fine. Tapi match itu kalau misalkan teman-teman ada aturan khusus yang teman-teman pengen apa nih, misalkan pengen di sum tapi digabungin sama match misalkan, atau di apa dan sebagainya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi emang banyak banget yang match itu fungsinya. Tapi saya belum nemu belum nemu latihan yang bagus ya. Nanti kita bakal cari tahu. Tapi ini yang sederhana. Jadi match itu buat nyari suatu data gitu kata kuncinya. Oke, sampai sini yang mau tanyain tentang indeks match. Yang penting teman-teman paham dulu tentang dasar dari indeks match ini. Yang indeks boleh ulang lagi Kak. Yang oke. Oke, berarti saya ulang aja ya sebentar. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, ini indeks. Saya ulang satu-satu. Gini teman-teman, urutannya gini. Gimana ya? Ini saya coba susun deh. Ini kayak gini. Ini indeks. Oke, saya screenshot dulu. Saya screenshot. Oke, saya coba ke bagian apa ya? Nah, ini Pak. Jadi gini, teman-teman. Misal ya. Sorry, saya sambungin pentepnya sekalian. Misal saya pengen cari data customer ke 9999 gitu ya. Saya pengen cari data customer ke 999, itu gimana? Maksudnya gini, data ke 999, ini ya. Saya pengen cari data ke 999, data ke 999, nah, saya pengen cari data ke 999. Nah, tapi dalam kasus ini carilah data baris pertama, gitu ya. Pertama, contoh aja ya. Nah, contoh teman-teman pusing baris pertama itu datanya apa? Nah, caranya pakai indeks teman-teman. Nah, kalau teman-teman ketemu ini, ketemu array, reference, ini artinya sama teman-teman. Ini tuh artinya berdua referensinya gitu. Berarti referensi itu ini teman-teman. Nah, terus raunum ini adalah nomor baris teman-teman. Nomor baris start dari
satu, sama kayak kolom. Kalau kolom dari kiri, teman-teman. Itu ya. Nanti saya bakal cari yang lebih riuh deh. Gimana kalau indeks MS-nya itu lebih riuh. Tapi random itu nomor baris, teman-teman. Ini ada start dari 1 misalkan. Ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima. Berarti nanti hasil indeksnya itu novel. Karena baris pertama itu novel, gitu ya. Ini indeks. Jadi kita isi dulu array-nya. Array-nya apa? Array-nya ini kan dari sini sampai sini. Terus di koma, random-nya 1. Klik enter. Itu tuh indeks. Nah, buat match, oke, tutup indeks ya. Nah, ini ditonton dulu. Nah, buat match itu gini. Kebalikannya, urutannya. Dia tuh nyari, oke. Tolong carikan, contoh ya teman-teman. Tolong carikan data berisi buya. Tolong carikan, tolong carikan data nasabah buya. Ada di baris keberapa? Ada di baris keberapa? Gitu ya. Contoh aja ya. Contohnya ada di baris keberapa ya. Nah, lookup value, teman-teman, kalau teman-teman bicara tentang value, ada kata value di belakang ini artinya apa? Ini artinya kriteria, teman-teman. Kriteria. Nah, kalau ada kata-kata lookup array ini artinya, teman-teman, array ini artinya adalah referensi, teman-teman. Ini referensi. Ini artinya referensi. Ini artinya referensi. Ini referensi. Referensi. Lookup array ini referensi, teman-teman. Jadi ini kriteria, terus ini referensi. Nah, mas tipenya, oke, mas tipe di sini isinya 0 aja, teman-teman. Isi aja 0. 0 itu artinya sesuai. Sesuai dengan kenyataan. Sesuai dengan kenyataan. Kenyataan. Oke, apa adanya deh. Maksudnya gini, kalau misalkan data buya ini nggak ada, ya udah nggak ada nanti. Tapi kalau misalkan pakai 1 atau min 1, nanti bisa aja datanya diisi, teman-teman. Karena dia pakainya ascending order atau descending order. Itu teman-teman nggak mesti bingung. Itu bisa buat statistik kalau misalkan datanya ada yang kosong gitu. Misalkan datanya kosong, terus pokoknya diisi aja. Itu bisa pakai match dan sebagainya. Itu pakai mas tipenya 1 atau min 1, teman-teman. Tapi teman-teman nggak usah bingung. Kalau di sini kita pakai match 0. Jadi teman-teman, lookup value-nya kan buya, diklik aja buyanya. Nah, nanti koma, terus lookup array-nya kan ini. Terus mas tipenya 0. Klik enter. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dari teman-teman? Aman buat tadi yang minta ulang dan sebagainya? Aman, terima kasih. Oke, sama-sama. Kita lanjut ke database. Oke. Lagi buat teman-teman yang ikut lengkap, sabar ya. Kita akomodir dulu buat teman-teman yang ikut advance. Nanti kita baru bahas ke file yang satunya lagi. Nah, di sini teman-teman, ini tuh pertanyaannya sebenarnya di sini, teman-teman. Ini letak pertanyaan tuh di sini. Ini ya. Nah, ini di sini. Ini, ini di sini. Ini tuh soalnya gini. Ini tuh yang diisi, yang harus teman-teman isi tuh yang ini. Nah, ini ya. Sum if, di sum ini teman-teman yang ikut X lengkap, kita udah pernah bahas ya. Sum if, dan sebagainya. Nah, buat teman-teman, jadi tuh sum itu ada berbagai macam. Sebelum kita ke sum, itu ada berbagai macam sum di Excel. Yang pertama tuh sum biasa aja. Sum biasa aja, teman-teman, itu dia hanya untuk menjumlahkan, teman-teman. Jadi dia harus menjumlahkan tanpa kriteria apapun. Gitu ya, itu kata kuncinya. Itu kata kuncinya, jadi sum aja itu adalah dia menjumlahkan tanpa kriteria apapun. Nah, tapi kalau sum if, dia menjumlahkan tapi dengan satu kriteria, teman-teman. Dan biasanya, teman-teman, database-nya itu ribet.
Kalau sum if yang pakai S, itu dia lebih dari satu kriteria, teman-teman. Oke, kalau di sum itu satu kriteria database-nya simpel. Oke, saya bakal kasih perbedaannya, tapi nggak saya contohin ya, karena kita terbatas waktu buat yang di episode-nya. Oke, tapi teman-teman yang ikut lengkap ini udah pernah bahas sama saya kan. Nah, di sini teman-teman ini kalau nggak salah di 9. Di latihan 9 coba saya cek. Oh, bukan di latihan 8. Oke, saya coba cek sebentar. Saya lagi cari contohnya kira-kira yang sum if itu pakai yang oke. Nah, begini. Kalau sum if contohnya gini, misalkan saya pengen tahu di domisili A, oke, saya pengen tahu ya. Saya pengen tahu di domisili A, saya pengen tahu di domisili A pensil yang terjual dan Februari itu berapa? Pakai sum if. Gitu ya. Jadi sum if itu menjumlahkan dengan kriteria yang banyak nih. Banyak kriterianya. Kriteria pertama tuh harus domisili A. Terus barangnya harus pensil, bulannya Februari. Contoh lainnya gini, misalkan ada Samsung, misalkan teman-teman punya toko elektronik, jual Samsung, jual Xiaomi, jual Huawei, jual apapun mereknya teman-teman jual. Ini saya sebut merek aja. Nah, terus ada jenis-jenis kan, ada aksesoris, ada HP, ada laptop. Nah, misalkan teman-teman, saya pengen tahu dong penjualan laptop Samsung. Kan kriterianya dua tuh, laptop dan Samsung. Berarti teman-teman pakai sum if yang pakai S. Tapi kalau teman-teman cuma bilang, saya pengen tahu dong penjualan brand Samsung, berarti sum if aja. Gitu ya. Jadi sum if itu kalau ada S-nya itu lebih dari satu kriteria. S itu kan jamak ya. Kalau kita bahasa Inggris kan buat jamak kan buat plural. Nah, gitu ya. Nah, itu aja FYI, teman-teman. Nanti mungkin bisa di ini sendiri. Nah, kita lanjut teman-teman. Di sini kita tuh ada soalnya. Soalnya itu teman-teman intinya gini. Teman-teman tuh disuruh gini. Tolong jumlahin orang yang umurnya 22 nih, kalau misalkan dijumlahin gaji mereka berapa kalau mereka patungan. Terus yang umurnya 22 kalau dirata-ratain gaji mereka berapa. Terus jumlah orang 22 jumlah orang yang umurnya 22 jumlah orang yang 22 itu berapa. Terus gaji maksimal orang yang umurnya 22 itu ada berapa gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi kita cari jumlah gaji, rata-rata gaji, jumlah orang sama gaji maksimal orang yang umurnya 22. Berarti satu kriteria aja tuh, umur 22. Oke gitu ya. Oke, gimana caranya? Oke, caranya gini teman-teman. Pertama nih saya blok dulu nih, terus saya kasih nama namebox di sini. Nah, ini ada namanya staff. Cara kasih namebox gini. Tinggal dihapus aja nih, diklik kiri, dihapus kasih nama misalnya staff, terus klik enter. Oke, klik enter. Nanti enaknya gini. Kalau kita udah ini tinggal gini aja. Sama dengan dsum, cara pakai rumus kan tinggal dipilih aja ya. Tinggal dipilih terus klik tab kan, otomatis kepilih rumusnya. Nah, sama database field kriteria. Ingat ya, database field kriteria. Oke, database-nya apa? Database-nya itu kita double dengan nama staff. Cari aja nih staff. Klik tab. Otomatis langsung ngeblok. Terus field itu apa? Field itu adalah sesuatu yang disamkan gitu ya. Jadi database-nya kan staff, jadi sesuatu yang disamkan itu adalah field, teman-teman. Coba ini kita pakai yang namanya field-nya apa? Field itu kolom. Gampang gitu. Field itu kolom. Kolom apa? Boleh teman-teman gini. Kita mau samkan kolom gaji, boleh kayak gini, dipetik 2. Boleh teman-teman kayak gini, diklik aja judul kolomnya ini. Diklik aja judul kolomnya ini. Sorry. Jadi ini kan ada kolom gaji. Ini diklik aja gini, boleh. Diklik langsung kayak gini tuh boleh. Gini ya. Terus kriterianya apa? Kriterianya tuh Kak, harus atas bawah nggak? Oke, catatannya gini teman-teman. Kalau misalkan dia itu ya, kalau misalkan dia itu sum if yang pakai S, dia nggak harus atas bawah gini. Tapi kalau misalkan sum, dia harus atas bawah gini. Jadi harus atas bawah sesuai gini. Umur, jadi harus atas bawah kayak gitu ya. Oke, klik enter, aslinya gini teman-teman. Jadi kalau mereka patungan, yang umurnya 22, itu gaji mereka adalah 28,5 juta. Ini boleh teman-teman hitung sendiri. Ini kan ada si Buya, 7 juta, 7 tambah 7, 14. Terus tambah lagi 7,5, 21,5, tambah lagi 7, 28,5, pas ya. Oke, itu buat desa. Sampai sini di desa dulu aja. Ada pertanyaan, kalau desa udah paham, ke depannya buat DFRAT, DCount, DMAX itu bakal lebih gampang, teman-teman. Oke, sampai sini yang mau ditanyain, teman-teman? Aman sejauh ini?
Kalau ada yang mau ditanyain atau ada yang mau diperjelas, mungkin saya bakal pakai pen tab-nya buat coret-coretnya. Ada yang mau ditanyain dari teman-teman? Ada yang bertanyain aman? Sejauh ini kalau aman teman-teman mungkin bisa ininya bisa kalau misalkan aman dan sebagainya atau lanjut sebagainya. Aman Kak? Oke, kita lanjut ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut teman-teman. Di sini teman-teman rata-rata gaji teman-teman ini sama dengan di average pakai ini ya, pakai di average yang ini teman-teman. Jadi D itu gini. Ingat aja gini, D di sini kan database dan artinya tuh dia pakai satu kriteria sama kayak if itu kan satu kriteria sama kayak D itu satu kriteria. Kalau udah pernah ada D berarti satu kriteria. Average kan rata-rata. Berarti rata-rata dengan satu kriteria gitu ya. Di average teman-teman. Sorry. Di average database-nya apa? Database-nya itu adalah database-nya itu adalah staff. Terus field-nya apa yang ingin dirata-ratain, yang dirata-ratain gaji. Klik aja nih kolom gajinya. Terus kriterianya gimana teman-teman? Kita nomor 22, tinggal langsung pilih teman-teman. Klik enter. Gini ya. Terus buat jumlah orang, ini ada di count sama di kota. Oke, saya bakal kasih perbedaannya dulu. Oke. Sampai sini di average-nya pas ya. Nanti kalau misalkan ada yang pertanyaan langsung aja disanggah saya gitu. Langsung kan buat nyanggah saya, Kak tolong diulang, Kak tolong kecepatan, Kak tolong terlalu ini, Kak dan sebagainya. Kurang lebih gitu. Langsung aja dibilang. Nah, ini count sama kota. Saya bakal kasih perbedaannya yang lebih detail. Misalkan saya kasih contohnya kayak jumlah penduduk dalam juta. Nah, gini teman-teman. Misal ya, ini sama dengan ini count A. Ingat, count dua-duanya sama-sama buat menghitung tipe data. Dia tuh menghitung banyaknya data. Dia hitung banyaknya data. Hitung banyaknya data. Hitung banyak data, tapi cuma tipe data yang numerik. Ini hitung banyak semua tipe data. Tapi dia semua tipe data yang hitung. Gitu ya, itu perbedaannya. Count E di sini teman-teman gampangnya aja, E itu artinya all, teman-teman. All itu semua kan, gitu ya. Oke. Contoh gini, ini misalkan saya nggak salah ya, boleh banget dikoreksi dan sebagainya. Count teman-teman, kalau count dan ini kan aturan ada 6 data nih, Banten, DKI, Jabar, Jateng, Jatim, DIY. Ada 6 data kan, kita klik enter. Tapi dia nggak ngitung, 0, karena ini datanya di data teks teman-teman. Count ini nggak bisa ngitung, tapi kalau count E, ya baik. Kalau count E ini bisa ngitung, dia ngitung semua tipe data. Jadi banyaknya data itu ada 6 ketahuan. Gitu ya. Nah, lanjut lagi di jumlah penduduk. Kalau jumlah penduduk ini bisa semuanya. Ini count. Ini jumlah penduduk. Klik enter. Terus count E. Ini juga bisa. Jadi count E itu bisa semua tipe data. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain perbedaan count sama count E. Kebetulan di soal kita itu sama, jawabannya itu 4 nantinya, teman-teman. Oke, sampai sini mau tanyain dari teman-teman.
Ada yang mau tanyain? Aman? Oke, kalau aman kita lanjut ya. Kita lanjut di bagian di count. Ini tinggal di count sama teman-teman. Kalau depannya D, kalau ada rumus statistika sederhana, ini kan count ini statistika sederhana. Terus dia ada D-nya depan ini. Pasti selalu konsepnya itu database field kriteria, database field kriteria, database field kriteria gitu ya. Selalu kayak gitu kriterianya, teman-teman. Oke. Oke, gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalkan ada di depannya itu database field kriteria. Oke, di sini database-nya apa? Database itu staff, teman-teman. Field-nya apa yang pengen dihitung, yang dihitung bukan gaji, tapi umur. Buat kriterianya, kriteria itu di umur 22. Klik enter. Di count A juga sama ya. Database staff, teman-teman. Field-nya apa? Field-nya adalah ya apa yang dihitung. Yang dihitung adalah umur, teman-teman. Kolom umur, kriterianya itu umur 22. Klik enter. Gaji maksimal sama dengan D-max, teman-teman. Database staff, teman-teman. Field-nya apa? Field-nya adalah ya apa yang pengen dihitung maksimal nih. Yang maksimal itu gaji, kriteria itu umur 22. Klik enter. Oke, segini ya, teman-teman. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dari teman-teman? Aman? Sejauh ini? Ada yang mau tanyain dari soal ini sebelum kita ke soal statis dan dinamis? Biar kita juga bisa langsung ke file selanjutnya. Belum yang D-max. Oke. Yang D-max, teman-teman. Jadi gini. Pokoknya kalau depannya dia gini. Kalau ada rumus statistika sederhana, max itu kan rumus statistika sederhana. Kalau teman-teman latihan 1 itu sama saya kan bahas yang max, min, dan sebagainya. Nah, itu ada database, field, dan kriteria. Database itu apa? Database staff, teman-teman. Terus field-nya apa? Field-nya itu adalah kolom yang di max in. Kolom yang di max itu kolom apa? Yang mencarikan gaji. Gaji maksimal berarti kolom gaji. Jadi, koma. Field kriterianya apa? Kriteria umur 22. Klik enter. Oke, sampai sini teman-teman. Ada yang mau ditanyain? Aman sejauh ini? Aman kak? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke soal statis dan dinamis, teman-teman. Oke, ini saya bedakan dulu statis dan ini dinamis. Oke, saya coba limpahin dulu ke sini. Ini saya ganti dulu dari Bogor, Bandung. Oke, ini buat statis, kalian saya cari yang dinamis ya. Nih. Jadi gini teman-teman, oke, saya tibain aja. Nah, jadi buat statis, teman-teman ingat waktu kita belajar di pertemuan pertama, pelatihan pertama itu kita bahas tentang free span. Nah,
Gimana caranya, teman-teman? Cara gini. Teman-teman, saya pengen kita scroll ke bawah. Scroll ke bawah. Itu teman-teman, scroll ke bawah. Itu tinggal klik CTRL plus A. Kayak gini. Kan scroll ke bawah nih. Scroll ke bawah kan kita nggak tahu nih, ini kolom apa, ini kolom apa, ini kolom apa, ini kolom apa, gitu kan. Kita nggak tahu nih, kolom A, kolom apa, kolom B, kolom apa, kolom C, kolom apa, kolom D, kolom apa, kolom E, kolom apa. Nah, gimana caranya biar kita tahu? Caranya gini. Ini tinggal di blok aja 1, 2 ini, teman-teman. Terus teman-teman klik bagian, apalagi klik bagian sini. Ini klik bagian hijau ini, teman-teman. Nah, ini klik di angka 3. Klik di angka 3, terus teman-teman klik bagian view, klik free span, klik bagian free span. Gini ya. Oke, saya ulangin. Jadi gini, saya pengen 2 baris awal ini. Ini teman-teman nggak usah ikut stabiloin ya. Teman-teman nggak usah ikut stabiloin hijau. Ini saya buat pengajaran aja. Oke. Saya pengen yang saya stabiloin hijau ini ketika saya scroll ke bawah, dia itu bisa, teman-teman. Kayak gitu ya. Ketika saya scroll ke bawah, dia itu bisa. Gimana caranya? Caranya adalah, nah ini kan udah bisa kan? Gimana caranya? Caranya gini. Kita ke freeze dulu. Kita ke bagian view. Di angka 3 yang tepat di bawahnya, di barisnya, klik angka 3, otomatis satu baris itu keblok. Klik free span, klik bagian free span ini, teman-teman. Oke, view, free span, terus klik free span. Ini terus teman-teman ketika scroll ke bawah ya, dia itu ngikut. Nih, saya scroll ke bawah terus. Gini ya, kira-kira. Sampai sini ada yang mau ditanyain, teman-teman? Aman? Aman, teman-teman, sejauh ini? Aman? Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke bagian dinamis. Yang dinamis itu tinggal di gini aja nih. Dinamis tinggal klik insert nih, klik CTRL plus A. Dimanapun klik di dalam table, yang penting di dalam table ya, klik CTRL plus A, klik insert, klik table. Klik OK. Gini ya. Nanti tinggal di setting aja nih kotanya. Misalkan mau lihat kota Bogornya aja. Gini teman-teman. Gini ya. Oke, sampai sini mau ditanyain dari teman-teman. Oke, kalau ini teman-teman tinggal ini aja. Tinggal di ini aja. Oke. Ulang Kak. Oke, saya ulang ya. Ini klik dimanapun. Oke, ini saya ubah dulu ininya. Saya rombak. Oke, saya ubah dulu warnanya deh. Nah, ini klik dimanapun di dalam table. Oke, anggaplah table itu satu negara, klik dimanapun di negara itu. Oke, saya klik di bagian pulpen ini. Saya klik di sini nih. Tinggal klik CTRL plus A. Klik CTRL plus A-nya gini. Oke. Nih, habis diklik di dalam table, klik CTRL plus A. Gitu ya cara kliknya ya. Diklik CTRL plus A. Klik CTRL plus A. Gitu. Klik insert, klik table, klik OK. Nah, contoh saya pengen tahu di Bogor aja, saya pengen data Bogor aja. Ini berarti ini nggak ngapus data Jakarta dan Bandung ya. Ini cuman nyembunyiin aja contohnya gitu. Oke, sampai sini aman buat Kak Lukman? Bisa dipahamin sebelum kita lanjut lagi? Aman sejauh ini? Pakai klik insert. Jadi kan gini nih, diklik insert. Ini kan di blok dulu, di blok semuanya gini dulu. Klik insert, klik table. Klik table yang ini aja nih. Ini klik kiri aja. Atau bisa langsung CTRL-T juga bisa. Klik table ini nih, insert terus table. Atau langsung CTRL-T nih, juga bisa. Nih, gini. Klik OK.
My table as header, klik OK. Oke. Aman sampai sini buat kalian? Sama-sama. Oke, kita lanjut ke slide lainnya. Di sini klik di sini, teman-teman. Klik insert. Terus klik di sini, klik line. Ini yang saya blok ini ya. Yang saya blok ini. Oke, sebelumnya gini. Oke, saya mau kasih tips buat teman-teman. Ini tipsnya emang remeh, tapi tips ini berguna banget, teman-teman. Nih. Lihat baik-baik ya. Di Excel, teman-teman, di Excel, saya ulangin, di Excel, ketika kita ketikkan itu huruf atau karakter ya. Huruf atau karakter. Saya nggak bilang huruf aja, tapi karakter ya. Oke, huruf atau karakter. Lihat baik-baik, lihat baik-baik. Dia bakal ditaruh di sebelah kiri, teman-teman. Nih, contoh karakter lagi apa nih? Misalkan itu ditaruh di sebelah kiri, teman-teman. Kalau dia angka, nih, kalau Excel baca itu sebagai suatu angka, oke, secara default ya, secara default artinya teman-teman nggak atur ini nih, teman-teman nggak atur alignment-nya. Secara default dia bakal ditaruh di sebelah kanan. Oke, gitu ya. Nah, sekarang saya bakal kasih nih. Misalnya, biasanya perasaan gini, Kak, saya nggak tahu nih, di Excel saya itu kalau di Excel saya pribadi itu kan titik itu koma. Nah, saya nggak tahu Kak, kalau di Excel saya itu komanya pakai titik atau pakai koma beneran. Nah, gimana cara ceknya? Gini aja. Simpelnya gini aja. Langsung diketik aja. Nih, kira-kira di sini teman-teman, mana yang angka? Yang merah atau yang hijau? Kira-kira mana yang dianggap sama Excel tuh sebagai satu angka? Yang merah atau yang hijau? Ini teman-teman harus pastiin dulu. Apalagi kalau teman-teman pengen buat grafik, pengen jumlahin, pengen rata-ratain, teman-teman harus pastiin dulu komanya udah benar atau belum. Kira-kira mana? Yang merah. Iya betul, betul banget teman-teman. Betul banget. Terima kasih buat Kak Rahayu sama Kak Raina. Jadi yang merah itu yang dianggap sebagai angka. Kalau contoh gini, misalkan teman-teman mau buat perkalian ya, contoh aja. Misalkan teman-teman mau buat perkalian, teman mau kalikan ini dengan 2. Ini tuh 3. Tapi kalau kita kalikan ini dengan 2, lihat hasilnya. Value, teman-teman. Kenapa? Karena di Excel saya, koma itu nggak dianggap sebagai angka, teman-teman. Ini dianggapnya data teks, teman-teman. Jadi ini dianggapnya general, ini dianggap teks, bukan dianggap angka, teman-teman. Jadi makanya hashtag value, gitu ya. Nah, karena saya udah fix ini titiknya balik benar, ya udah berarti saya tinggal blok ini. Oke, sebelumnya fungsi sparkline apa? Fungsi sparkline dia untuk melihat naik turunnya data ya. Istilahnya naik turun data. Kita bisa pakai chart, tapi chart itu versi detail. Tapi kalau cuma mau lihat naik turunnya, itu kita cukup pakai sparkline. Tinggal klik insert, biar bagian sparkline ini, line sparkline. Choose where you want sparkline to be placed, teman-teman. Klik di sini. Klik OK. Nah, klik sparkline color. Nah, klik syarat bawah ini ya. Nah, sampai sini teman-teman, ada yang mau ditanyain lagi sejauh ini? Oke, saya ulang pelan-pelan ya. Jadi gini teman-teman. Nah, sebelumnya lagi ya. Oke, sebelumnya lagi, ini kan datanya data numerik teman-teman. Oke. Agak pada ya. Oke, ini kan datanya data numerik teman-teman. Oke, karena ini data numerik teman-teman, berarti apa? Kalau teman-teman pertemuan pertamanya sama saya, buat teman-teman yang lengkap, itu pasti pertemuan pertamanya sama saya. Buat teman yang Excel lengkap, pasti pertemuan pertama sama saya. Kita pernah bahas tentang tipe data. Ada data yang harus teman-teman tahuin itu numerik dan kategorik. Numerik sebenarnya ini nggak benar.
kalau teman-teman ditanya oleh dosen statistika pokoknya, anak statistika bilang numerik itu yang pasti bisa koma. Jangan jawab kayak gitu ya. Tapi gampangnya, teman-teman, biasanya numerik itu bisa dinyatakan dalam koma. Kayak data tentang duit, data tentang uang, data tentang pertumbuhan ekonomi, hal yang berkaitan dengan ekonomi, terus data tentang berat, misalkan beras, terus banyaknya minyak goreng, misalkan berapa koma liter, dan sekian-sekian. Itu biasanya dalam koma kan. Nah, itu data numerik. Biasanya bisa dinyatakan dalam koma. Kalau data kategorik, itu biasanya nggak bisa dinyatakan dalam koma. Contoh gini, jumlah absen. Contoh gini, saya nggak mungkin dalam 1 tahun absennya 1,5 kali absen. Nggak mungkin. Pasti kalau nggak 1-2 kali absen. Gitu ya. Nggak mungkin saya absennya setengah. Kayak gitu ya. Jumlah orang, nggak mungkin dihitung pakai koma, teman-teman. Terus misalnya apa lagi? Jumlah provinsi, jumlah kota, itu data kategorik. Nah, kalau data kategorik, dia pakainya kolom. Ya, kalau datanya itu tapi di sini di saya nggak patah-patah ya. Saya kan join 2 device, di HP ini nggak patah-patah. Mungkin nanti kalau misalkan patah-patah di teman-teman ditonton recording ya. Di saya itu aman sejauh ini. Nah, lanjut lagi di lainnya teman-teman, kalau misalkan datanya data numerik, teman-teman, itu pakai line teman-teman. Pakai line yang ini ya. Ini yang line yang ini. Sorry, line yang ini saya singkirin dulu buat data ini. Oke, line yang ini. Karena ini data numerik pakai line. Kolom itu buat perbandingan, kalau nggak buat data kategorik. Karena ini data numerik pakai line. Nah, choose where you want sparkling to be placed, di mana pilih di bagian sini aja nih. Sorry. Pilih di bagian sini. Oke, dipilih aja langsung klik OK. Nah, nanti hasilnya tinggal diseret, teman-teman. Nih, diseret yang ini. Terus jangan lupa tandain high point, low point, terus sparkling color-nya diwarnain. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain? Aman buat Kak Lukman sejauh ini? Sebelum kita bahas file terakhir yang bakal kita bahas. Tapi file terakhir itu nggak semuanya, karena bonus aja. Aman Kak? Oke, kita lanjut. Nah, oke, karena file latihan 5 ternyata udah pernah ya. File latihan 5 ternyata udah pernah. Oke, saya bahas file latihan 6 aja deh. File latihan 6 tapi nggak semuanya. Nih, file latihan 6 yang ini. Oke. Ini teman-teman, ini saya bakal bahasnya 1, 3, cuma 1 dan 5 aja ya. 1 dan 5 aja, 2 soal aja. Nanti teman-teman bisa ini sendiri. Di sini, saya bakal fungsi power. Power itu pangkat, teman-teman. Sama kayak gini. Pangkat itu bisa kayak gini. Ini cara lain ya. Cara lain itu pangkat bisa gini. Ini dipangkatin dengan ini. Sorry, dipangkatin dengan ini. Klik enter. Bawah. Terus hasil ini sama dengan, nah, cara lainnya power. Klik tab. Numbernya apa? Numbernya angka. Power itu angka. Power itu pangkat. Ini. Klik enter. Klik pojok 2 kali ini. Sorry, klik pojok 2 kali yang ini, teman-teman. Oke, ini ya. Ini buat soal 1. Aman sejauh ini. Jadi power itu pangkat. Kayak 5 pangkat 2, 25. 4 pangkat 3, 64 gitu ya. Itu buat power. Bisa pakai ini, teman-teman. Bisa pakai yang tanda ini, bisa pakai power. Aman sejauh ini sebelum kita ke soal 5? Aman ya? Oke, kita lanjut ke soal 5. Di soal 5 ini, teman-teman, ini saya kasih soalnya. File latihan 6. Coba, saya kasih soalnya. File latihan 6. Oke. File latihan 6, saya kasih soalnya. Atau file latihan 6. Oke, nggak bisa. Nanti saya kasih soalnya. Saya kasih soalnya pas abis ini aja. Karena lagi dibuka ternyata. Nah, huruf kapital, semua huruf kecil. Terus ini yang namanya apa ya? Ini sesuai dengan perhatikan. Sesuai huruf awal kapital. Huruf awal saja juga. Nah, gini. Ini saya bakal kasih 2 tambahan kolom, teman-teman. Nanti dipraktekin abis Zoom ya, tonton recordingnya. Nah, di sini teman-teman, lihat.
semua huruf kapital sama dengan itu pakainya upper, teman-teman. Upper. Klik tab, nanti dipilih sini Muhammad Noval, klik enter. Klik pojok 2 kali. Buat semua huruf kecil tuh pakainya lower, teman-teman. Klik enter, klik pojok 2 kali. Buat huruf kapital aja, ini pakainya bukan lower, bukan ini, tapi proper. Ini proper nih, teman-teman. Klik tab, klik di sini, klik enter. Klik pojok 2 kali. Oke, sampai sini teman-teman, ada yang mau tanyain sebelum diakhirin? Mungkin bisa di absensi dulu ya buat teman-teman. Oke, tunggu sebentar. Oke, ada yang mau ditanyain dulu sebelumnya? Sampai sini dari teman-teman, ada yang mau ditanyain? Atau ada yang mau diulang dari teman-teman yang lain? Gimana tanggapannya? Mungkin Kak tolong diulang di bagian sininya, Kak tolong ditambahin di bagian sininya dan sebagainya. Oke, ada yang mau ditambahin teman-teman? Aman Kak? Oke. Oke, boleh diisi dulu ya buat absensinya 1-2 menit. Oke, ini saya kasih filenya ya. Saya kasih filenya via chat ya, via chat Zoom. Tunggu sebentar, saya silang dulu. Sorry. Buat hari ini kita nggak usah ada dokumentasi kayak ya. Dokumentasi biar saya pribadi aja. Oke. Nah, oke. Dokumentasi biar kami yang SS aja. Oke, saya kirim dulu filenya. Sebentar teman-teman, saya kirim filenya dulu. Filenya itu file latihan 6 ya, file latihan 6. Di saya ini udah kekirim di kolom chat. Di teman-teman udah kekirim belum? Belum ya? Oke, berarti saya kirim via grup ya. Oke, kalau sudah aman, teman-teman jangan lupa di hari Minggu kita ketemu bareng data analis juga teman-teman, dan banyak bahas file tambahan, tapi mungkin kalau teman-teman yang ikut file itu aja, advance aja itu nanti file tambahannya mungkin 1-2 aja ya. Karena yang teman-teman, ya, tapi kalau teman-teman mau ikut yang banyak filenya itu nanti ke data analis saja, ikut ke yang data analis, nanti bakal banyak file yang dibahas juga, file bonus yang dibahas juga. Oke, saya akhirin pertemuan hari ini buat teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di hari Minggu. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.